Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ada beberapa fase yang dialami oleh setiap diri manusia atau di dalam beberapa alam yang menjadi satu kehidupan manusia. Pertama disebut alamul arwah, alam di mana setiap diri manusia itu hanya bersenggama pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka semuanya menjawab atas apa yang telah disampaikan oleh Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh, bukankah aku Tuhanmu? Apakah aku Tuhanmu? Maukah kau menyembah padaku? Maka seluruh arwah itu menjawab, qalu bala syahidna. Iya, Engkau adalah Tuhanku dan aku hanya bersaksi, menyaksikan, melihat, mengabdi, bersenggama hanya kepadamu. Bapak Ibu, ketika arwah-arwah atau ruh-ruh, arwah itu jamak dari ruh, ya. Jadi kalau saya membaca arwah itu banyak ruh. Ketika arwah itu sudah mengatakan hal tersebut, Bapak Ibu, maka ada proses kehidupan selanjutnya. Kita dimasukkan di dalam alam yang disebut alam kandungan atau alam rahim. Di situ ada waktu tersendiri ketika saat dia di alam rahim. Ini yang digambarkan oleh Allah sebagai alam surga. Secara hakikat berarti Nabiullah Adam alaihissalam ketika saat itu ada di surga. Mengapa saya katakan secara hakikat itu ada di alam surga? Karena mereka semuanya la kasbin, dia tidak melakukan satu perbuatan, tetapi apa yang dia butuhkan selalu dijamin Allah secara syariat, bentuk nutrisi vitamin dari ibu yang mengandungnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita dimasukkan satu alam yang disebut alam dunia. Inilah alam sebagai ujian kita atas semua apa yang telah kita janjikan kepada Allah
ketika ada di alam arwah yang di depan tadi. Intinya kita semua tidak akan pernah suhud, tidak akan pernah bersaksi, tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah taat illallah, kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Dalam pertanyaan apakah hati seperti itu, apakah arwah itu juga seperti itu ketika saat di dunia ini, itu Anda sendiri yang menjawab. Bapak Ibu, ketika kita semua masuk dalam akil balik, di situ kita dihadapkan berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian, berbagai macam romantika diamu, berbagai macam romantika jenis-jenis beragam-ragam takdir. Disitulah hari pengetesan, hari ujian yang kita hadapi. Ternyata apa yang terjadi pada hati kita, pada arwah diri kita, kita telah berkhianat dari apa yang telah kita sebutkan. Saya tidak bicara jasad, tetapi saya bicara adalah hati atau arwah. Bapak Ibu, ternyata kita telah memakan buah khuldi secara hakikat. Kita telah mengikuti langkah-langkah nafsu. Kalau bahasa Nabi Adam telah mengingkari atas semua apa yang diembankan Allah terhadapnya dengan bentuk tidak boleh mendekat, apalagi memakan buah khuldi. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ternyata apa yang terjadi, kita telah memakannya. Hati ini telah mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah nafsu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Padahal Allah sudah mewanti-wanti, padahal Allah sudah mewarning kita untuk tidak mendekat, apalagi memakan. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Ketika dalam alam ini Allah telah memberikan satu pengajaran terhadap kita di dalam surat Al-Qasas ayat 60. Allah menyebutkan wa ma utitum min syai'in wa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan apa saja yang dihadapkan terhadapmu, apakah itu kekayaan, apakah itu
jabatan, apakah itu keturunan, apakah itu kehormatan, apakah itu pujaan masyarakat karena status pada diri kita, itu adalah merupakan satu kesenangan hidup duniawiyah dan merupakan satu perhiasan duniawiyah. Wa ma indallah khairu wa abqa. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun, apakah kau tidak berpikir? Artinya di dunia ini tatkala hati ini selalu mengikuti langkah-langkah nafsu, sepanjang itu kita nggak akan nyadar, kita tidak akan menyadari bahwasanya ada kehidupan. Wa ma indallah khairu wa abqa. Ada satu kehidupan yang amat kekal, yaitu kehidupan di sisi Allah. Tatkala ketika saat di dunia hati belum bisa masuk terhadap khairu wa abqa, kehidupan yang sebenarnya, maka kita setelah meninggalkan dunia ini jangan harap akan bisa pada kehidupan tersebut. Sepanjang hati ini Bapak Ibu selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak hawa nafsu, sepanjang itu hati ini takkan bisa bebas dari belenggu hawa nafsu. Itulah yang disebut sebagai jiwa yang terkunjoro, jiwa yang terbelenggu, jiwa yang terbudak oleh hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala hati sudah terbelenggu dengan kenikmatan duniawiyah, siapapun diri kita, apapun status kita, jangan harap di situ akan mengerti dan menerima apa ajaran yang menghantarkan terhadap satu kehidupan yang sebenarnya. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Apakah ada kehidupan setelah kita di dunia ini meninggal? Bapak Ibu, di dunia ini kita itu sebetulnya adalah satu ujian. Di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang sawah, merupakan satu ladang atau sawah kita untuk menanam satu tanaman.
buahnya itu di akhirat. Kalau menjawab satu pertanyaan tadi, apakah kehidupan di dunia ini setelahnya itu ada satu kehidupan? Ada. Itulah yang sebenarnya kehidupan. Dalam ayat tadi dikatakan, wa ma indallah khairu wa abqa. Ada kehidupan yang sebenarnya kehidupan, yaitu kehidupan setelah satu kematian jasad ini. Di dalam dunia syariah dikatakan alam kubur atau alam barzah, alam di mana untuk mengubur jasad ini, Bapak Ibu, di tengah-tengah bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika manusia awal menginjakkan alam setelah kehidupan di dunia ini, disitulah semua arwah yang saat di dunia belum menyadari ada satu kehidupan wa khairu wa abqa, dia akan terbelalak, dia akan kaget, dia akan kecewa dan meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya, barang sesaat saya akan melakukan perbuatan yang hasan, perbuatan yang bagus, yaitu perbuatan yang sesuai dengan janji kita ketika saat di alamul arwah. Hanya mengabdi, hanya menyembah syahidna, hanya berpacaran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu waktu yang sangat panjang dan sudah Allah memberikan kesempatan berkali-kali di dunia alam ini, kita tidak mengindahkan apa seruan Allah dan Rasulnya. Kita tidak mengindahkan apa peringatan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, itu namanya nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa. Tetapi berbahagialah Anda ketika di alam dunia ini Anda sudah mendapatkan status dari Allah sebagai Khalilullah, sebagai Auliaillah, sebagai kekasih Allah. Kekasih adalah hanya mencintai terhadap kekasihnya, tidak akan pernah selingkuh terhadapnya. Artinya hati yang hanya berkasih mesra terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkasih mesra terhadap hawa nafsunya lewat kesenangan dunia. Terpesona, terpesona, terpesona,
Ini kekasih Allah. Hanya melihat wajah kekasihnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimanakah kita mengalami suatu kehidupan alam sesudah dunia ini? Di situ ada dua. Ada alam yang ketika kita saat di dunia hati gelap pada Allah, buta pada Allah, di situ juga akan mengalami satu kegelapan. Satu. Dua, ada alam di mana ketika saat kita di dunia hati ini sudah tidak buta terhadap Allah, itulah alam yang terang benderang. Bapak Ibu, ketika datang satu alam akhirah setelah yaumil qiyamah, ba'da yaumil qiyamah, setelah seluruh dunia ini dicampakkan dan di bumi hanguskan dan difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Bapak Ibu, kita dihadapkan suatu alam yang disebut yaumul akhirah, yaumu yub'ats ila yaumil akhirah. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan atas semua apa perbuatan-perbuatan manusia ketika saat di dunia, kecuali mereka ketika saat di dunia sudah sampai pada tingkatan musyahadah pada Allah yang sering kita sebut secara syariat bi ghairi hisab. Mereka yang tidak mengalami satu perhitungan atau hitungan. Allah di situ sudah kosong, sudah nol keakuannya. Bagaimana mungkin satu dompet yang tidak ada uangnya kita hitung-hitung? Ya nggak ada ceritanya. Gara-gara dihitung dalam si dompet, karena dompet itu banyak uangnya. Bagaimana mungkin akan terjadi satu perhitungan pada diri seorang hamba tatkala hamba itu sudah ditajalli mutlak? Itu semuanya adalah kekasih-kekasih Allah. Seruan hal seperti ini Bapak Ibu, peringatan-peringatan hal ini Bapak Ibu, itu sudah disampaikan oleh Allah dan utusannya sejak kita masih berada di dunia. Cuman oleh karena hati kita terbelenggu, terikat oleh nafsu lewat kesenangan dunia, inilah akhirnya kita menganggap bahwasanya kesenangan dunia itu adalah segala-galanya, maka semuanya kita tolak.
Subhanallah. Bagaimana sejarah nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam? Dia bisa kembali ke asal negerinya, asal negeri surga, bisa kembali ke surga lagi setelah di dunia. Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Beliau setelah mau menerima ajaran Allah untuk bisa kembali kepadanya. Itukah gambaran kita menerima ajaran Allah, dinul haq, ajaran yang membuka mata hati tentang kebutaan pada Allah. Itulah ajaran yang membimbing hatimu untuk tidak mencintai selain Allah. Itulah ajaran yang membimbing hatimu untuk keluar dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Itulah ajaran yang membimbing hati untuk menuju minadz zulumati ilan nur. Itulah ajaran hati untuk membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu. Gara-gara pangkat jabatan, ajaran itu kita tolak. Gara-gara satu kehormatan, kekayaan, ajaran itu kita tolak. Oleh karenanya, wahai saudaraku, sadarlah akan itu semua. Ingat 2 poin. Satu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mengalami satu kepastian, yaitu kematian. 2, segala apa yang kita upayakan, segala apa yang kita usahakan, segala apa yang ada pada diri kita pada waktu kita di dunia, hancur musnah, la yanfa' wala tidak ada satu kemanfaatan buat diri kita. Sebab ketika saat di dunia kita habiskan waktu untuk menghambur-hamburkan hati ini terhadap kesenangan dunia. Bukan berarti perkara apa kebutuhan duniawiyah itu tidak penting. Bukan berarti perkara apa kesenangan dunia itu tidak kita butuhkan. Tetapi harus ada batas hati ini. Cukup berhenti pada jasad dan hati tetap pada Allah. Ingat, kita ditunggu hati ini atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, wahai para manusia, apapun agama Anda,
apapun negara Anda, apapun suku Anda, ingat, kita nanti akan dikumpulkan satu tempat. Disitulah tempat kebenaran. Semuanya tidak akan berguna apa yang pernah kita upayakan saat di dunia. Oleh sebab itu, apa manfaatnya kita bermusuhan sehingga kita saling menghina, saling mencaci, saling membunuh bahkan? Apalah manfaatnya? Lepaskanlah belenggu dalam hatimu. Persoalan apapun yang menjadikan hati ini hasud, hati ini takabur, hati ini riya, lepaskanlah. Mari kita sama-sama hati ini bermunajat menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalah gunanya kita berbuat jelek terhadap sesama manusia? Apalah untungnya kita mencelakai sesama manusia? Di situ akan menjadikan satu permusuhan dan satu kekecewaan. Ingat, kita suatu saat akan mati. Apakah kita itu kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, tiap saat, tiap waktu kematian selalu menunggunya. Sadarlah, sadarlah. Hempaskan semua apa skenario-skenario besar yang akan merugikan orang lain, yang akan merugikan kelompok lain. Hempaskan, kubur dengan jauh-jauh, kubur sedalam-dalamnya. Mari kita membangun sesama di negeri kita yang tercinta masing-masing. Sadarlah, wahai saudaraku, apalah untungnya kita jikalau mencelakai satu dengan yang lain? Ingat satu hal, apabila ketika saat di dunia hati ini masih buta terhadap Tuhannya, maka setelah kematian kita pun akan buta. Dan itulah orang yang paling merugi di atas orang yang rugi. Merugilah kita Bapak Ibu. Hati dan pikiran kita pergunakan untuk membesarkan kelompok kita, membesarkan pengaruh kita, memperkuat ketahanan kita. Satu sisi hati kita, jiwa kita sendiri terbelenggu oleh hawa nafsu. Maukah Anda sebagai seorang seperti lilin menerangi orang tapi hancur sendiri? Jangan. Memang kita ada golongan orang yang bekerja melakukan sesuatu upaya dengan berbagai skenario yang amat cantik, yang tujuannya adalah untuk
mencelakakan kelompok satu dan memenangkan kelompok yang lain, sementara hati kita sendiri belum bisa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Rugi banget sungguh. Makanya Allah mengatakan dalam satu ayat, ku anfusakum, diri kita jangan menoleh terhadap siapapun. Diri kita amankan, hati ini amankan. Dari ocehan hawa nafsu, dari propaganda hawa nafsu. Setelah itu wa ahlikum, dan anak istrimu, keluargamu. Ini konteksnya bukan persoalan dohir, konteksnya adalah persoalan hati terhadap Tuhan. Masih gelapkah hati terhadap Tuhan? Itu yang nomor satu yang harus kita pikirkan. Jangan buru-buru kita mencanangkan satu sistem atau skenario untuk menjatuhkan kelompok lain. Jangan, itu tidak ada manfaatnya. Saya harap seluruh golongan dari apapun latar belakang Anda, hilangkan angan-angan dan pikiran yang seperti ini. Mari hati kita sama-sama. Ada satu persoalan besar. Apa? Hati ini masih gelap pada Tuhan yang Maha Esa. Kita upayakan bagaimana caranya hati ini menjadi terang benderang terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu keluarga kita. Sebab semuanya itu kita akan ditunggu satu masa, yaitu kematian, yang di situ Anda tidak bisa berbuat apa-apa. La yastaqdimuna la yastakhirun. Hal itu manakala sudah datang, tidak akan pernah bisa dimajukan atau diundurkan. Subhanallah. Saudaraku, kalau kita saat ini ada rencana menyeting untuk kelompok lain jatuh, untuk orang lain jatuh, sudahi. Mari kita sibukkan hati ini hanya untuk pada Tuhan yang Maha Esa, karena kita akan dipanggil suatu saat, dan itu kita tidak tahu. Merugilah kita manakala panggilan itu sudah datang, kita belum ada satu persiapan. Dari instansi manapun Anda, mari kita saling membangun hati ini hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Boleh di sela-sela itu kita membangun secara fisik ini, tapi itu tidak akan pernah berhasil manakala kita disibukkan baik fikir maupun hati untuk menjatuhkan orang lain supaya mengamankan status kita. No, jangan kau lakukan itu. Apalah guna dan manfaatnya? Yang ada pasti penyesalan di kemudian hari. Percayalah. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, masuk dalam satu kesimpulan. Pertama, kita di dunia itu hanya sesaat.
Apalah gunanya kita menjatuhkan, membumi, hanguskan, membunuh kelompok lain demi kita mempertahankan kekokohan fisik, sementara hati ini masih gelap terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hal yang pasti akan terjadi adalah kematian, dan di situ kita nanti masuk dalam fase di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan saat di dunia. Yang ketiga, apalah manfaatnya, wahai saudaraku, baik dari agama manapun, golongan manapun, suku manapun, apalah manfaatnya kita sekarang bermusuh-musuhan hanya gara-gara urusan dunia. Sementara kita tidak menyibukkan bagaimana hati untuk menyelamatkan diri dari hawa nafsu.